Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana seorang raja mengundang orang-orang untuk datang ke dalam pesta perkawinan anaknya. Namun orang yang diundang itu tidak mau datang. Kemudian raja setelah mendengar penolakan itu, dia mengutus kembali hamba-hambanya atau anak buahnya untuk datang lagi memanggil dan mengundang orang-orang itu. Tetapi mereka tetap tidak mau datang. Hal sebaliknya mereka lakukan adalah mereka pergi ke ladang dan mereka sibuk dengan usaha mereka. Bahkan dikatakan mereka juga membunuh, menyiksa para utusan raja ini. Bukan hanya menolak, tetapi mereka juga membunuh utusan raja ini. Kemudian raja itu menyuruh hambanya untuk pergi ke persimpangan, sehingga dikatakan orang baik juga orang yang jahat datang memenuhi pesta itu. Undangan Allah untuk kita. Allah mengundang kita masuk ke dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan surga. Menyatakan apa? Untuk apa? Satu. Pertama, Allah mengundang kita karena kita membutuhkan kebenaran. Waktu raja itu mengundang orang-orang itu, raja menyediakan pesta. Makan minum tentunya yang dibutuhkan orang itu. Tetapi orang itu tidak mau, mereka menolak. Hal yang sama serupa dengan orang-orang Kristen. Orang-orang percaya, Allah membawa kita, mengundang kita untuk datang ke dalam kerajaannya. Untuk apa? Untuk memberikan kebenaran. Yesus adalah sang kebenaran. Kebenaran itu yang membuat kita bisa datang kepada Allah. Kebutuhan akan kebenaran itu yang penting, sehingga Allah berinisiatif mengundang manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tanpa kebenaran itu, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak peduli kita orang pintar, kita orang hebat, entah kita anak pejabat mungkin, orang kaya atau orang miskin, tidak peduli siapa kita. Yang penting adalah kebenaran itu ada pada kita. Dengan kebenaran itu kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Injil Yohanes mengatakan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa iman kepada Yesus kita semua tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yesus itu adalah kebenaran yang membuat kita benar di hadapan Allah. Kita semua adalah manusia berdosa. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Sehingga kita adalah orang bersalah. Orang yang bersalah tentu harus menerima hukuman. Oleh sebab itu Yesus yang adalah kebenaran itu membenarkan kita, sehingga kita menjadi orang benar dan kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau bukan karena kebenaran Yesus itu, kita tidak layak dan pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga undangan Allah itu membawa kita untuk mengerti bahwa kebutuhan kita akan kebenaran Tuhan, itu Yesus Kristus yang membawa kita untuk dibebaskan. Injil Yohanes juga mengatakan bahwa kebenaran itu membebaskan kita dari apa? Dari kuasa dosa yang membuat kita layak datang kepada Allah yang kudus itu. Kemudian dari mana kita bisa menemukan kebenaran itu? Dari firman yang kita pelajari. Maka mari kita renungkan bahwa Yesus itulah yang membebaskan kita menjadi kebenaran yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Di luar Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah perumpamaan yang diberikan dalam firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, raja itu menyuruh lagi hambanya untuk pergi memanggil orang-orang yang diundang itu. Raja ini sebenarnya penuh cinta kasih. Kenapa? Dia mau berbagi sukacita dengan orang-orang itu. Dia mau orang-orang itu datang menikmati pesta itu bersama-sama bersukacita. Tapi aneh, orang-orang itu menolak. Bukan hanya menolak, mereka juga membunuh utusan itu, menyiksanya. Dikatakan mereka sibuk dengan usahanya, mereka pergi ke ladang. Ini gambaran bahwa manusia itu sudah ditawarkan kebenaran, keselamatan,
tapi menolak. Itulah sebab jangan heran ketika kita bicara tentang Yesus, banyak orang tidak mau percaya. Banyak orang menolak. Raja ini berinisiatif membawa orang-orang di jalan-jalan, orang baik juga orang jahat. Injil itu bukan hanya untuk orang kaya. Injil itu bukan untuk orang pintar, tetapi untuk semua orang, manusia berdosa. Itu sebabnya raja itu mengutus hambanya lagi, namun sayang sekali mereka menolak dan membunuh utusannya. Mereka sibuk dengan usaha mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu punya 1000 alasan, banyak alasan. Tetapi mari kita belajar memberikan hidup kita. Karena di bagian ini mengatakan selalu ada kesempatan untuk datang kepada Allah. Dia membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Kalau hari ini kita masih hidup di dalam dosa, masih melakukan kejahatan yang melawan Allah, kita bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita masih bisa bertahan sampai. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, itu anugerah dari Tuhan. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Karena kita tidak punya waktu begitu banyak. Sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Ada orang yang lahir baru masuk SD, masih kecil sudah meninggal. Ada yang baru umur 30 tahun sudah meninggal. Kalau hari ini kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kesehatan kita sudah menurun, sudah lemah, baru kita mau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang terbaring di rumah sakit, mereka mau datang ke gereja, mau beribadah, memuji Tuhan, tetapi tidak ada kesempatan. Saudara mungkin punya teman atau pernah di rumah sakit, saudara tahu bagaimana waktu kita sakit, kita nggak bisa kemana-mana. Jangankan mau ke gereja, mau bangun aja nggak bisa. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, tubuh yang kuat, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan berikan alasan untuk menolak. Tuhan mengundang kita datang beribadah, memuji Tuhan. Jangan sampai segala sesuatu habis hilang baru kita datang, Tuhan ampuni saya mau datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita sehat, waktu kita aman, waktu kita enak, di mana kita kadang-kadang lupa sama Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita masih ada kesempatan, masih ada anugerah yang Tuhan berikan, mari kita datang kepada Tuhan.